penguji UKIN PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pamong penguji UKIN PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Lita Desyana Fasin. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Program studi bimbingan dan konseling. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja PPG tahun 2022. Saya melaksanakan praktik bimbingan klasikal pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dengan topik perencanaan karir setelah lulus SMK dengan menggunakan metode problem based learning. Berikut ini adalah video layanan bimbingan klasikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih sudah bergabung di room meeting yang sudah Bu Lita buat ini ya untuk kegiatan bimbingan klasikal. Oke, untuk memulai salah satu silakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Halnya Bu Lita akan membaca kehadiran. Dayan. Hadir, Bu. Vera. Hadir, Bu. Oke, Zizatul. Hadir, Bu. Oke, Bu Lita akan bahas tentang perencanaan karir setelah lulus SMK. Ya. Bu Lita akan membacakan dulu tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama, peserta didik mampu merencanakan arah perencanaan karir setelah lulus SMK. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai informasi jenis studi lanjut sesuai dengan program keahliannya di SMK. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai pekerjaan yang sesuai dengan program keahliannya di SMK. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menelaah upaya pemilihan studi lanjut dan upaya memasuki dunia kerja. Ya. Oke, untuk mencairkan suasana biar di situ ada gambar. Coba diperhatikan gambarnya. Bisakah menemukan wajah seseorang? Coba berapa? Ada 3, 4. Jawabannya terlebih dahulu ya. Ya, ternyata ada 3. Kemudian, gambar yang kedua. Bisakah Anda melihat binatang? Binatang apa? Coba dilihat di amplop. Yang rusa, Bu. Oke. Nah, ternyata ada rusa. Oke, apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan klasikal kali ini? Sudah siap. Siap, Bu. Ya, Bu. Bu Lita akan membagikan kelompok dulu ya. Di sini ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok kancil. Nanti diingat-ingat ya, kelompoknya kalian siapa saja. Yang pertama Amelia Dwi Damayanti, kemudian yang terakhir Intan Selomita. Ya, kemudian untuk kelompok yang kedua kelompok kelinci. Ya, kelompok kelinci di sini ada Itara, kemudian Azizatul Faiko, yang terakhir Rica Amelia Ningsih. Ya, sebelumnya kita saksikan dulu video. Pernah gak sih kita kepikiran habis lulus SMA ataupun SMK mau kemana? Kerja atau kuliah? Pasti pernah toh? Bagi yang cukup dalam finansial ataupun banyak uang serta ditambah dukungan dari orang tua, gak jadi masalah untuk kuliah di kampus mentereng, bahkan sampai luar negeri.
bagaimana dengan yang masih kurang dalam segi finansial? Mau nggak mau harus kerja dulu untuk menambah modal kuliah. Setelah bekerja di suatu perusahaan, terkadang kepikiran juga malas buat nerusin studi di perguruan tinggi. Dan terkadang berpikiran, buat apa kuliah? Gue udah bisa dapat duit gini, tempat kerja enak lagi, dan lain-lain. Jangan salah loh, ada beberapa orang malah kesel gara-gara hal ini. Kenapa gue dari dulu gak kuliah? Udah keenakan sama duit kali ya. Menurut data yang diperoleh, mayoritas yang ada sekarang memilih merekrut karyawan yang berlatar belakang D3 atau S1 untuk menduduki posisi yang strategis di perusahaan. Lulusan SMA menurut perusahaan dinilai belum mencukupi skill yang dibutuhkan di perusahaannya. Berarti kita harus kuliah dulu dong. Gak juga sih. Bisa saja kita kuliah sambil kerja. Sekarang udah banyak perguruan tinggi yang buka kelas eksistensi yang dikhususkan untuk para karyawan. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh kita, para lulusan SMA maupun SMK yang ingin bekerja, tapi juga mau sekalian kuliah juga. Ini sangat cocok untuk kalian yang tidak mau membebankan biaya kuliah pada orang tua. Jadi, Anda dapat membiayai kuliah dari hasil diri sendiri. Jadi, ambillah keputusan sematang mungkin, karena akan menentukan masa depan teman-teman semua. Kalian seperti itu juga nggak mengalami yang ada kayak di video itu? Berarti kalian mengalami kebingungan ketika nanti lulus SMK mau kemana, mau kerja atau kuliah. Ada nggak yang merasakan seperti itu juga? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, hampir semuanya yang merasakan seperti itu ya. Oke, walaupun niat awal mungkin kalian sekolah di SMK itu untuk bekerja ya, tapi semakin ke sini dengan berjalannya waktu mungkin kalian mulai kebingungan. Saya pengen kuliah seperti itu. Atau saya pengen kerja. Kalau kuliah mau kuliah apa? Kerja mau kerja apa? Ya, mungkin seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, nah sekarang kita diskusi ya. Sesuai dengan kelompok yang tadi sudah dibuat, apa yang menjadi faktor penyebab kebingungan dalam menentukan karir setelah lulus SMK. Ya, silakan kalian diskusikan menurut kelompok yang tadi sudah dibuat. Bulita kasih waktu 5 menit, silakan kalian diskusikan di grup WA yang sudah Bulita buat. Ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa dulu silakan angkat tangannya. Oke, Intan silakan. Faktor penyebab yang menyebabkan kebingungan dalam menentukan karir setelah lulus SMK. 1. Belum ada tujuan hidup yang terkait dengan pilihan karir, masih masa butuh dengan kehidupan. 2. Kurangnya informasi tentang kuliah. 3. Kurangnya informasi tentang dunia kerja. 4. Belum mempunyai pengalaman untuk mengembangkan diri dalam mencapai tujuan karir. 5. Tidak adanya arahan dari keluarga. Oke, Rica silahkan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Kancil akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor penyebab yang menyebabkan kebingungan dalam menentukan karir setelah lulus SMK. Yang pertama yaitu belum mengenal beragam jenis profesi beserta tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasukinya. Kedua, belum memahami peluang, kendala, dan konsekuensi terhadap karir yang akan dipilih. Yang ketiga,
belum bisa menetapkan pilihan pendidikan, keterampilan. Yang keempat, ada keinginan kuliah tetapi tidak mempunyai biaya. Yang kelima, belum mengenal potensi diri seperti minat dan bakat. Oke, ternyata banyak sekali ya faktor-faktor yang menyebabkan kebingungan dalam menentukan karir setelah lulus SMK. Tentunya faktor-faktor tadi yang sudah diskusikan sesuai dengan kondisi kalian ya. Oke, sekarang diskusi bareng-bareng ya, cari solusinya ya. Yang bisa kita lakukan dalam menentukan karir setelah lulus SMK. Ayo, siapa? Bisa angkat tangan terlebih dahulu ya. Yang pertama bisa memantapkan tujuan nanti setelah lulus sekolah mau melanjutkan kuliah atau bekerja. Oke. Banyak komunikasi atau mencari informasi ke alumni, seperti bertanya tentang prospek karir kepada kakak kelas yang udah ngerasain bangku kuliah dan magang. Cari informasi di BKK, bursa kerja khusus yang ada di sekolah. Oke. Baca referensi-referensi di internet akan memberikan informasi lebih. 5. Konsultasi dengan guru-guru kejuruan dan guru BK. Oke, Arum. Jika pengen kuliah, tidak ada biaya, bisa mencari beasiswa atau kerja terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang Bu Lita akan menjelaskan kuliah. Ya, kuliah merupakan suatu tempat tentunya untuk menuntut ilmu, ya menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi. Kalau di SMK juga kalian menuntut ilmu, tetapi dengan kuliah kalian akan mendapatkan ilmu atau wawasan yang lebih tinggi lagi. Kemudian kuliah juga sebagai tempat untuk membangun network, berikan gelar akademis. Ya, tentunya ya. Kuliah tentunya akan memberikan gelar akademis yang nantinya akan lebih mempermudah kalian dalam mencari pekerjaan. Ada jenis-jenis perguruan tinggi. Berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi ada 3 ya. Tinggi negeri itu biasanya dikelola oleh pemerintah langsung. Ya, misalnya UNED. Tinggi swasta itu biasanya dikelola oleh yayasan, ya, Universitas Pekalongan, kemudian ada STIE, perguruan tinggi kedinasan. Ya, perguruan tinggi kedinasan itu dikelola oleh kementerian. Perguruan tinggi berdasarkan sistem pendidikan. Universitas biasanya terdapat berbagai fakultas yang di dalamnya ada beberapa rumpun. Misalnya di Universitas Negeri Semarang ada fakultas pendidikan, ya. Di dalam fakultas pendidikan itu ada banyak rumpun ilmu yang lainnya, misalnya pendidikan bahasa Indonesia, kemudian institut. Fakultas dalam sebuah institut berasal dari satu rumpun keilmuan saja, biasanya seperti itu, seperti Institut Teknologi Bandung. Dan Politeknik. Politeknik itu perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi, ya. Di sini berarti lebih banyak prakteknya. Sekolah tinggi, sekolah yang hanya ada satu fakultas yang terbagi dalam berbagai program studi. Misalnya itu kayak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, akademi. Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dan berfokus pada satu jenis keilmuan saja. Misalnya Akademi Penerbangan, Akademi Manajemen dan Informatika, dan sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita masuk ke yang pendidikan atau non-pendidikan. Yang pendidikan nantinya kalian bisa jadi guru, bisa jadi dosen, seperti itu. Tapi untuk non-pendidikan kalian bisa bekerja di perusahaan dan lain sebagainya, ya. Untuk jurusannya apa saja sih? Ada teknik elektronika, kalian bisa mengambil jurusan itu. Kemudian audio engineering, kemudian teknik tenaga listrik, teknik pengolahan isyarat, teknik instrumentasi kendali, kemudian teknik telekomunikasi. Itu beberapa jurusan yang bisa kalian ambil ketika nanti kalian mau kuliah, ya. Nah, sekarang untuk bekerja. Apa sih keuntungannya bekerja? Yang pertama,
mandiri secara finansial lebih awal, ya kan? Dibandingkan sama teman-teman yang kuliah dulu. Kedua, kamu bisa mencapai karir yang lebih tinggi dengan cepat. Tentu saja yang lain masih sekolah, misalnya masih kuliah, kalian sudah bekerja. Bisa membuat kamu lebih pribadi yang lebih bertanggung jawab tentunya juga seperti itu. Dalam suatu pekerjaan kan pasti ada tanggung jawab yang harus kalian kerjakan, ya kan? Kalian di sana dituntut untuk bekerja dengan tugasnya masing-masing, ya. Kemudian tidak lagi tergantung pada orang tua. Jenis profesi atau pekerjaan setelah lulus, terutama untuk yang jurusannya teknik audio video. Di sini kalian bisa jadi karyawan swasta atau karyawan pabrik yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, bisa menjadi teknisi instalasi audio video, kemudian sound engineer. Engineer itu penata suara. Kemudian berbisnis, kalian bisa berbisnis, misalnya tadi dengan membuka bengkel elektronik atau YouTuber, ya. Banyak ya yang keinginan pasti jadi YouTuber, banyak ini kayaknya. Banyak, Bu. Itu juga peluang yang sangat menguntungkan sekali. Kemudian video syuting, video restoran atau supermarket, ke industri elektronika, dan lain sebagainya. Nah, sekarang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan studi lanjut atau dunia kerja apa saja? Tolong dibacakan yang untuk studi lanjut. Tentukan bidang ilmu yang ingin kamu tekuni. 2. Tentukan beberapa program studi yang mendukung bidang ilmu yang kamu pilih. 3. Cari tahu perguruan tinggi yang menawarkan program studi tersebut. 4. Tentukan jalur seleksi yang akan ditempuh untuk masuk universitas. 5. Petakan tingkat persaingan dari alternatif prodi yang diminati. 6. Optimalkan peluang penerimaan di setiap jalur seleksi. Oke, terima kasih Sayan sudah membacakan ya. Yaitu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya. Untuk memasuki dunia kerja, silahkan dibacakan Amel. Yang pertama, rajin tanya lowongan pekerjaan kepada alumni yang sudah bekerja. Yang kedua, rajin mencari informasi di BKK sekolah. Yang ketiga, ikuti acara job fair. Yang keempat, ikuti bursa kerja legal. Yang kelima, mengikuti walk-in interview. Yang keenam, asah keterampilanmu. Oke, terima kasih Amel ya. Terima kasih Amel sudah membacakan. Yang pertama tadi, rajin tanya lowongan pekerjaan kepada alumni. Ya, biasanya alumni-alumni yang sudah bekerja di sana juga kan biasanya ada informasi di tempat kerjanya itu ada lowongan apa tidak. Ya, asah keterampilan kamu. Kita sudah belajar dulu untuk kiat-kiat untuk memasuki dunia kerja, misalnya tes-tesnya seperti apa sih, kita harus diasah dulu keterampilan kita. Ya, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. dari apa yang sudah kita bahas, ada nggak yang bisa ngasih kesimpulan tentang materi ini? Oke, Vera, silahkan. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, kita bisa mengetahui berbagai perguruan tinggi dan jurusannya, serta jenis-jenis yang sesuai dengan jurusan TAP, sehingga bisa menjadi bekal untuk memantapkan diri dalam arah karir secara lulus. Oke, terima kasih Vera. Setelah ini nanti silahkan kalian untuk mengisi LKPD dan evaluasi hasil. Diminta untuk mengisi beberapa pernyataan. Ya, Bu. Ada nama, kelas, Ya, Bu. kemudian hanya ada 2 pertanyaan. Apa kendala kalian yang kalian hadapi dalam merencanakan kuliah atau bekerja? Kalau kalian diisi sesuai dengan diri kalian ya. Linknya boleh share ke grup WA ya. Nanti kalian setelah ini bisa mengisinya. Oke. Ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir ya. Untuk mengakhiri kegiatan ini silakan salah satu untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai.
Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Bu Lita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.